Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita menyimak, kita mengulas tentang kedahsyatan surat Al-Fatihah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat berkumpul bertatap muka. Tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang beberapa kedahsyatan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran, dan surat ini dinamakan Ashabul Matsani, yaitu 7 yang berulang-ulang. Karena jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam solat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya solat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena selalu dibaca ketika sedang solat. Namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Inilah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah SAW sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sedang aku berada di belakangnya sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menemuiku, sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, Alaika salam warahmatullah, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikirannya dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahawa Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu, salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insyaallah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Kemudian yang keempat, sebagai perlindungan. Jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Kemudian yang kelima, mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Di antara salah solat sunnah subuh dan solat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang, tidak lebih, dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah
agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surah Al-Fatihah beserta bismillah di antara salat sunnah subuh dan salat fardu dengan istiqamah, insyaallah akan meninggikan derajat dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Kemudian yang ketujuh, meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai surat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Kemudian yang kedelapan, mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah salat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. Kemudian yang kesembilan, pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Kemudian yang ke-10, dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insyaallah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu sirrahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud hajat, maka sebaiknya ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali sehabis salat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia, sejatinya itu dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya, yaitu baca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqamah, insyaallah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insyaallah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut dan lainnya. Kemudian yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surah Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah kertas atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum, insyaallah akan terhindar dari sifat pelupa. Kemudian yang ke-13, mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surat Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum, insyaallah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya dengan membacakan surat Al-Fatihah, lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit ludahnya pada bagian yang terkena sengatan. Kemudian yang ke-14, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, lalu bacakan surah Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain, kalimatnya seperti ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Atau bisa dengan membaca doa seperti ini: A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir
yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Kemudian yang ke-15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Dan jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Lalu baca doa ini sebanyak 7 kali. Al-Fatihah fawa'un likulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu ucapkanlah ya Rabbi sebanyak 5 kali. Yang terakhir ucapkanlah doa ini, Allahumma syafi anta syafi wa afi anta i'afi, ya artinya ya Allah sembuhkanlah engkau yang engkau, sungguhnya engkau yang Maha Penyembuh, ya Allah sehatkanlah, sungguhnya engkaulah yang Maha menyehatkan. Itulah doa untuk menyembuhkan mata rabun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan diterangkan dalam kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Itulah tadi sahabat yang beriman, 15 manfaat surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, rezeki. Amin.